Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan dengan kami Studio Video Tutor yang juga bagian dari bimbel marketing yang ada di Jombang, yang khusus mengasuh para siswa yang ingin mendalami dasar-dasar tutor. Baik kawan-kawan, pada video ini sebagaimana yang ada di judul, kami akan membawakan sebuah materi yaitu tentang conditional sentence. Kawan-kawan, bahwa materi ini adalah materi wajib bagi adik-adik tingkat SMA maupun aliyah maupun SMK. Nah, alangkah baiknya kawan-kawan nanti semuanya memperhatikan video ini. Oke, kawan-kawan, yang dimaksud dengan conditional itu apa? Berarti Anda harus memahami terlebih dahulu yaitu pengertiannya. Pengertian conditional sentence di sini adalah kalimat pengandaian. Ya, jadi kalimat pengandaian yang ditulis dengan pola kalimat majemuk. Ingat, yang namanya majemuk ini nanti berarti ada induk kalimat dan anak kalimat. Sekali lagi, ditulisnya dengan pola kalimat majemuk, yaitu berupa yang pertama if clause, ya, if clause yang bertindak sebagai kalimat pengandaian. Kawan-kawan, yang namanya if clause kalau kita lebih detailkan ini adalah anak kalimat. Oke, jadi if clause itu adalah anak kalimat. Ciri-ciri anak kalimat itu ada ada conjunction-nya. Susunan yang berikutnya tentu yang kedua, kalimat conditional itu disusun berdasarkan if clause dan main clause. Main clause di sini adalah namanya adalah induk kalimat. Nah, kalau di kalimat conditional sentence, kalimat yang berposisi sebagai anak itu nanti memuat pengandaiannya. Sementara di kalimat induk itu nanti memuat hasil dari pengandaian tersebut. Ya. Jadi kalimat conditional itu seperti itu. Kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah pengandaian yang menyebabkan hasil. Oke. Nah, untuk lebih detailnya kita simak yang berikutnya, kawan-kawan. Apakah pengandaian tersebut bisa menjadi kenyataan atau tidak? Bahasa lainnya adalah apakah nanti akan membawa hasil seperti yang kita harapkan atau tidak? Masing-masing tergantung tipe conditionalnya yang ditandai oleh penggunaan tenses. Nah, di sini nanti seninya belajar conditional sentence. Otomatis penguasaan tenses sangat penting, kawan-kawan. Oke. Nah, kawan-kawan perlu dipahami yang namanya tipe-tipe conditional sentence. Tipenya conditional sentence secara umum itu ada 4. Ya, ada yang namanya zero conditional, ada namanya future conditional, ada yang namanya present conditional dan past conditional. Di SMA atau SMK atau MA, kecenderungan yang dipelajari adalah yang ini. Ya. Tetapi kalau yang zero conditional itu tidak, tetapi tetap menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pada video ini kawan-kawan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang zero conditional sentence. Ya. Untuk video-video berikutnya tentu menyusul yang 3 berikutnya. Baik, kita simak. Yang dimaksud sebagai zero conditional sentence itu apa? Zero conditional itu adalah pengertiannya digunakan untuk menggambarkan fakta. Ini benang merahnya. Atau kebenaran umum yang sudah pasti. Anda menulisnya harus pakai hubungan anak kalimat yaitu if clause
dan dilanjutkan dengan main clause-nya tadi, yaitu induk kalimatnya. Berarti kawan-kawan, langkah kedua yang harus kita tempuh yaitu harus memahami yang namanya rumus. Karena ini menyatakan fakta, kawan-kawan, mari kita bawa logikanya. Kalau ini nanti menyatakan fakta, berarti kawan-kawan harus ingat tenses yang menyatakan fakta atau kebenaran umum itu apa. Hadirlah rumus ini. Maka rumusnya berarti tidak aneh kalau rumusnya adalah if plus simple present, simple present, dilanjutkan simple present lagi ya. Nah, di sini kan fakta, berarti Anda harus paham, sejak SMP kita diajari simple present itu memang digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum. Di situ benang merahnya. Kenapa rumusnya kok menggunakan simple present? Karena zero conditional itu mengungkapkan tentang fakta. Oke, nah kawan-kawan, mari kita cermati dulu rumus simple present. Meskipun kawan-kawan sudah paham, tetapi tidak ada salahnya saya ungkapkan kembali bahwa yang namanya simple present itu mempunyai dua rumus. Rumus yang pertama namanya adalah kalimat verbal. Berarti tandanya, predikatnya. Nah, ini kan subjek, ini kan objek. Berarti verb 1 ini adalah predikat. Berarti menandai simple present itu predikatnya adalah verb 1. Bila kalimat tersebut disebut sebagai kalimat verbal. Terkait kalimat verbal atau non-verbal itu sudah kami bahas di video sebelum-sebelumnya. Silakan nanti Anda cek di sudut kanan itu ada penanda bahwa di situ Anda bisa buka video yang berkaitan dengan kalimat verbal dan non-verbal. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Rumus simple present itu juga ada yang namanya kalimat non-verbal. Non-verbal berarti nanti predikatnya ya, predikatnya ini. Nah, ini predikat namanya ya. Predikat ini nanti berupa to be. To be-nya pun to be yang sudah ditentukan yaitu to be present. Sehingga di sini muncul is, am, are. Jadi kawan-kawan, ketika kita berbicara tentang zero conditional, kawan-kawan harus ingat rumus simple present. Kenapa kok simple present yang harus diingat? Karena zero conditional itu mengungkapkan fakta. Oke. Berikutnya kawan-kawan, langkah yang ketiga, pahami contohnya biar tidak salah. Contoh yang pertama yang kami sampaikan di sini misalnya, jadi sekali lagi saya ulangi lagi, contoh kalimatnya nanti tentu menggambarkan sebuah fakta atau kebenaran umum yang sudah disepakati, tidak bisa dibantah. Misal, if you hit the boy, he cries. Jika kamu memukul anak laki-laki itu, dia menangis. Ada yang bisa membantah ungkapan ini? Bisa dicoba, kan gitu ya. Jika kamu memukul laki-laki, anak laki-laki itu, dia menangis. Itu sudah fakta. Nah, ini namanya adalah zero conditional sentence. Kawan-kawan hanya mengingatkan saja bahwa if yang ada kalimat if-nya ini ya, ini namanya adalah if clause. Seperti yang ada di slide sebelumnya, tetapi saya panggil lagi, yang saya kotak ini adalah yang namanya if clause, berarti adalah memuat pengandaian. Kemudian yang he cries ini namanya adalah main clause, yaitu bertindak sebagai hasil, akibat. Ketika ini Anda lakukan, akibatnya akan hadir. Baik itu if clause maupun main clause,
itu ditulisnya pakai simple present. Simple present punya dua rumus. Rumus yang A itu saja ya, yaitu kalimat verbal itu saya simbolkan yang A. Kalau yang kalimat nonverbal saya simbolkan B, begitu saja. Nah, kawan-kawan, untuk contoh nomor 1 ini, kawan-kawan, ini kan tersusun dari if plus kalimat verbal, kan gitu ya. Saya tulis A begitu saja, disambung dengan A lagi. Nah, berarti sama-sama predikatnya menggunakan verb 1. Ini kan verb 1 ini. Nah, ini verb 1 dan ini adalah verb 1. Boleh Anda tulis seperti ini. Boleh Anda mengungkapkan atau boleh Anda membuat zero conditional itu dari rumus yang A saja. Asal maknanya ada hubungan, nyambung. Atau kalimat yang lain boleh. Misalnya, jika kamu memukul anak laki-laki itu, bapaknya marah. Betul kan? Setiap orang tua pasti marah kalau anaknya kita pukul. Nah, kita bisa menyimpulkan rumusnya if. Nah, ini ya, if. Terus di sini berupa apa ini? Ini berupa verb. Verb itu kan berarti yang A. Berarti boleh sampean menulis if plus A disambung dengan kalimat keduanya. Predikatnya menggunakan apa ini? Predikatnya menggunakan to be. Berarti boleh nanti membuat zero conditional itu if plus A terus dilanjutkan dengan kalimat non-verbal. Itu yang saya maksud. Boleh Anda modifikasi. Boleh A, B, B, A atau AA atau BB itu boleh, asal maknanya nyambung. Gitu ya. Oke, berikutnya kawan-kawan. Nah ini, if there is no water, we don't take a bath. Jika tidak ada air. Nah ini kan predikatnya berupa to be. Berarti kalau kita tulis if plus B disambung dengan, nah ini kan A, ini kan verbal. Ya, ada kegiatan, ada kata kerja take a bath. Boleh seperti ini. Atau kalimatnya boleh juga seperti ini. If you are happy, jika kamu bahagia, orang tuamu juga bahagia. Bukankah itu sebuah fakta atau kebenaran umum? Keempat-empatnya ini kawan-kawan, ini adalah menyangkut kebenaran umum atau fakta. Dan kalau contoh yang keempat bisa kita tulis rumus modifikasinya, yaitu if plus pakai apa ini? Ini pakai predikat to be ya. Ini pakai to be, berarti kan kalimat verb non-verbal. Berarti kan to be yang ini. Berarti if plus be dipasangkan dengan juga sama kalimat non-verbal, yaitu yang B itu. Boleh menggunakan pola-pola seperti ini. Jadi kawan-kawan, yang perlu ditarik sebuah simpulan adalah bahwa simple present itu punya dua rumus, yaitu kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Tetap harus diingat yang namanya verbal itu predikatnya berupa verb, yaitu verb 1. Kalau kalimat non-verbal predikatnya berupa to be. To be-nya adalah yang is, am, ini kawan-kawan ya, jadi benang merahnya zero conditional itu adalah satu, mengungkapkan tentang fakta dan penulisannya harus menggunakan simple present atau present tense. Berarti kawan-kawan harus tetap ingat rumus ini. Present tense itu punya dua rumus, yaitu menggunakan verb predikatnya atau yang menggunakan to be. To be-nya harus sudah langsung yang is, am, nggak boleh lagi berpikir tentang to be yang was, were. Bukan ya. Predikatnya verb harus berpikir adalah verb 1, atau nanti kalau negatif adalah do atau does. Ini kawan-kawan benang merah dari zero conditional sentence.
Oke, kalau kita berbicara tentang conditional, ini adalah zero conditional atau conditional yang pertama yang kita bahas. Oke kawan-kawan semuanya, sekali lagi silahkan kalau Anda ingin lebih jauh paham, lebih jauh mengerti tentang ketersediaan video-video yang kami produksi, silahkan simak deskripsi yang ada di bawah video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.